Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok PPKN ingin menyampaikan video yang disuruh Pak Amin, bab 2. Perkenalkan, nama saya Anda Pikan. Saya Aulia Ramadhani absen 6. Saya Sarah Gita Cahyana absen 5. Saya Dinda Islami Basa. Saya Galuh Pratiwi nomor absen 12. Saya Nazifah Fatal absen 24. Silahkan disimak. Selamat menyaksikan ya. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Pengertian konstitusi. Secara umum, konstitusi merupakan suatu asas-asas dasar serta hukum suatu bangsa, negara atau kelompok sosial, di mana yang menentukan kekuasaan, tugas pemerintahan, dan juga menjamin hak-hak tertentu bagi warganya. Bagi sebuah negara, konstitusi yaitu suatu kumpulan doktrin dan praktik yang membentuk prinsip perorganisasian yang bersifat fundamental. A. Konstitusi dalam arti luas. Di dalam arti luas, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara baik yang tertulis maupun tidak tertulis. Konstitusi tertulis adalah konstitusi dalam bentuk dokumen yang memiliki kesakralan khusus dalam proses perumusannya. Konstitusi tertulis yaitu suatu instrumen yang disusun untuk segala kemungkinan yang dirasa terjadi dalam pelaksanaan oleh penyusunnya. Sementara konstitusi tidak tertulis merupakan konstitusi yang berkembang didasarkan pada adat istiadat jika dibandingkan dengan hukum tertulis. B. Konstitusi dalam arti sempit. Di dalam arti sempit, konstitusi diartikan sebagai keseluruhan peraturan negara yang bersifat tertulis. Konstitusi sering disebut sebagai UUD, meskipun arti konstitusi itu sendiri adalah dasar hukum yang tertulis dan tidak tertulis. Undang-undang dasar tergolong hukum dasar yang tertulis, sedangkan hukum dasar yang tidak tertulis adalah aturan-aturan dasar yang timbul dan terpelihara dalam praktik penyelenggaraan negara meskipun tidak tertulis. Hukum dasar yang tidak tertulis ini disebut konvensi. Konstitusi berisi 3 hal pokok, yaitu adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia, B. Ditetapkan susunan ketatanegaraan, C. Adanya pembagian dari perbatasan tugas ketatanegaraan. Oleh karena itu, tujuan-tujuan adanya konstitusi tersebut secara ringkas dapat diklarifikasikan sebagai berikut. A. Memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. B. Melepas kontrol kekuasaan dari pengusaha itu sendiri. C. Memberikan batasan-batasan. D. Melindungi hak asasi manusia. E. Pedoman penyelenggaraan negara. Pada umumnya, Undang-Undang Dasar berisi hal-hal berikut: organisasi negara, B. Hak asasi manusia, C. Prosedur mengubah undang-undang, D. Adanya larangan, C. Sering pula membuat cita-cita rakyat dan asas-asas ideologi negara. 2. Konstitusi UUD NRI tahun 1945. A. Sidang 1, yaitu dilaksanakan pada tanggal 29 Mei sampai 1 Juni 1945. Sidang pertama BPU PKI digelar untuk membahas dasar negara Indonesia merdeka. Sidang kedua dilaksanakan pada tanggal 10 sampai 17 Juli 1945. Sidang kedua BPU PKI digelar untuk membahas perumusan Undang-Undang Dasar. Pada sidang kedua dibentuk panitia perancang UUD yang diketuai oleh Insinyur Soekarno dan beranggotakan 19 orang. UUD 1945 sebagai konstitusi pertama memiliki suasana kebatinan yang mendasari kehidupan ketatanegaraan Indonesia, baik suasana kebatinan yang bersifat filosofis, yuridis, politis, maupun sosiologis. Suasana kebatinan UUD 1945 adalah hal-hal yang melatar belakangi pembuatan UUD 1945. UUD 1945 sebagai konstitusi pertama bangsa Indonesia merupakan sumber hukum tertinggi dari hukum yang berlaku di Indonesia. UUD 1945 pada awal kemerdekaan terdiri atas pembukaan batang tubuh dan penjelasan UUD 1945. Pembukaan UUD 1945 yang terdiri atas 4 alinea mempunyai arti dan makna penting bagi bangsa Indonesia. A. Pembukaan terdiri atas 4 alinea. B. Batang tubuh terdiri atas 16 bab, 37 pasal, 4 pasal aturan peralihan dan 2 ayat aturan tambahan. C. Penjelasan terdiri atas penjelasan umum dan penjelasan pasal demi pasal. Undang-Undang 1945 memiliki sifat-sifat sebagai berikut. A. Singkat artinya UUD 1945 hanya memuat aturan pokok saja. B. Supel artinya UUD 1945 senantiasa dapat mengikuti perkembangan yang ada sehingga tidak kegagalan zaman UUD 1945 lebih luas. Adapun kedudukan UUD 1945 dalam kehidupan berbangsa dan bernegara sebagai berikut.
A. UUD 1945 mempunyai kedudukan sebagai hukum dasar yang tertulis bagi bangsa dan negara Republik Indonesia. B. Undang-Undang Dasar 1945 sebagai hukum yang pokok dan hukum tertinggi. C. UUD 1945 sebagai sumber hukum, maka UUD 1945 memiliki fungsi sebagai alat kontrol, yaitu alat untuk mengecek apakah norma atau hukum yang lebih rendah yang berlaku sesuai tidak dengan UUD 1945. D. UUD 1945 adalah mengikat pemerintah, lembaga-lembaga negara dan lembaga masyarakat serta mengikat semua penduduk dan warga Republik Indonesia di mana saja. Nilai-nilai yang terkandung: A. Penetapan UUD 1945 sebagai negara yang berkonstitusional. C. Antara proklamasi kemerdekaan RI 1945 memiliki hubungan yang erat. D. Antara pembukaan 1945 dan batang tubuh pasal-pasal UUD 1945 memiliki hubungan yang erat. E. UUD bersifat singkat dan supel. F. Penjelasan UUD 1945 menekankan bahwa dalam penyelenggaraan pemerintah dan ketatanegaraan adalah semangat para pemimpin dan penyelenggara pemerintahan. G. UUD 1945 menolak sistem diktator dan demokrasi liberal. UUD 1945 menghendaki Indonesia sebagai negara yang mendasar hukum. I. UUD 1945 menghendaki pemerintah yang berdasarkan konstitusi dan baik bersifat absolutisme. J. UUD 1945 menghendaki kedaulatan ada di tangan rakyat. K. UUD 1945 menghendaki adanya keseimbangan kekuasaan antara DPR dan Presiden. L. UUD 1945 adalah sebagian dari konstitusi atau hukum dasar yang tertulis. Hierarki perundang-undangan. Tata urutan perundang-undangan disusun dari peraturan yang paling tinggi hingga paling bawah yang diatur dalam suatu undang-undang. A. Pengertian peraturan perundang-undangan nasional. 1. Dibentuk atau dibuat oleh pejabat yang berwenang. 2. Isinya bersifat mengikat dan memaksa setiap orang untuk menaati. 3. Bersifat abstrak. B. Tata urutan perundang-undangan di Indonesia. 1. Dasar peraturan undang-undangan selalu peraturan undang-undangan. Hanya peraturan perundang-undangan tertentu saja yang dapat dijadikan landasan yuridis. Peraturan perundang-undangan yang masih berlaku hanya dapat dihapus, dicabut, atau diubah oleh peraturan perundang-undangan yang sederajat atau lebih tinggi. Peraturan perundang-undangan yang baru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lama. Peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang lebih rendah. Peraturan perundang-undangan yang bersifat khusus mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang bersifat umum. Setiap jenis peraturan perundang-undangan memiliki materi yang berbeda. C. Proses penyusunan peraturan perundang-undangan. 1. Tahap inisiasi. 2. Tahap sosiopolitis. 3. Tahap yuridis. 23. Proses pembuatan peraturan perundang-undangan sesuai dengan tata urutan peraturan perundang-undangan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 sebagai berikut. 1. UUD 1945. 2. Ketetapan MPR. 3. Undang-undang. 4. Peraturan pemerintah pengganti undang-undang atau Perpu. Yang kelima, peraturan pemerintah atau PP. Yang keenam, peraturan presiden atau Perpres. 7. Peraturan daerah provinsi. 8. Peraturan daerah kabupaten atau kota. Hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama yaitu hubungan antar perundang-undangan. Ini salah. Yes. Hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama yaitu hubungan antar peraturan perundang-undangan. Ada sejumlah permasalahan mendasar dalam sistem peraturan perundang-undangan di Indonesia. Misalnya tidak sinkron antar perencanaan peraturan perundang-undangan dengan perencanaan dan kebijakan pembangunan. Selain itu, ada kecenderungan peraturan perundang-undangan bahkan menyimpang dari materi muatan yang seharusnya diatur. Harmonisasi idealnya dilakukan pada saat perencanaan peraturan perundang-undangan. Pengharmonisasian rencana undang-undang mencakup dua aspek, yaitu yang pertama, pengharmonisasian materi muatan rencana undang-undang. Berikut pengharmonisasian materi muatan rancangan undang-undang. Yang pertama yaitu Pancasila, yang kedua Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia, yang ketiga undang-undang, yang keempat asas-asas peraturan perundang-undangan berupa asas pembentukan, asas muatan, asas-asas lain yang berupa bidang hukum rancangan undang-undang yang bersangkutan. Yang kedua yaitu pengharmonisasian rancangan undang-undang.
berupa kerangka peraturan perundang-undangan, yang kedua hal-hal khusus, yang ketiga ragam bahasa, dan yang terakhir yaitu bentuk rancangan peraturan perundang-undangan. Yang ketiga yaitu cara pengharmonisasian peraturan perundang-undangan. Yang pertama, pastikan bahwa rancangan undang-undang mencantum nilai-nilai filosofis Pancasila dan pasal-pasal rancangan undang-undang yang bersangkutan tidak bertentangan dengan nilai-nilai tersebut. Yang kedua, pastikan bahwa pasal-pasal Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang memerintahkan pembentukannya telah dicantumkan dengan benar. Yang ketiga, gunakan istilah hukum atau pengertian hukum. Yang keempat, teliti dengan seksama. Yang kelima, pastikan bahwa asas-asas peraturan perundang-undangan baik asas pembentukan, asas materi muatan maupun asas lain. Yang ketujuh, pastikan bahwa pedoman teknik penyusunan peraturan perundang-undangan telah dipatuhi secara konsisten. Yang terakhir yaitu pastikan bahwa bahasa yang digunakan dalam merumuskan norma dalam rancangan undang-undang telah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Yang B yaitu sinkronisasi hubungan antar perundang-undangan. Yang pertama, sinkronisasi vertikal, yaitu sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang berbeda. Yang kedua yaitu sinkronisasi horizontal, adalah sinkronisasi peraturan perundang-undangan dengan peraturan perundang-undangan lain dalam hierarki yang sama. Yang C yaitu harmonisasi dan sinkronisasi hukum dilakukan. Pembentukan suatu produk hukum terdapat berbagai hal yang perlu diperhatikan, diantaranya memperhatikan hierarki peraturan perundang-undangan, asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan, materi muatan, dan asas hukum lain sehingga produk hukum yang akan dibentuk tidak saling bertentangan atau tidak saling bertumpang tindih. Yang ketiga yaitu sikap sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Contoh tindakan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan masyarakat yaitu tidak main hakim sendiri, peduli terhadap lingkungan sekitar, saling kerjasama antara masyarakat, mengadakan kegiatan gotong royong. Contoh tindakan menaati peraturan perundang-undangan di lingkungan berbangsa dan bernegara yaitu disiplin membayar pajak, mematuhi peraturan lalu lintas, mendukung gerakan disiplin nasional, menjaga benda-benda milik negara atau fasilitas umum, dan yang terakhir membantu negara dalam menciptakan keamanan dan ketertiban lingkungan. Selanjutnya, norma sebagai kesepakatan bersama, yaitu fungsinya diciptakan norma sebagai berikut. 1. Memberikan ciri khas kehidupan manusia sebagai makhluk sosial yang memiliki akal dan peradaban. 2. Mengatur hubungan antara manusia dengan Tuhan. 3. Mengatur hubungan antara manusia dengan sesama manusia. 4. Mengatur hubungan antara manusia dengan alam atau lingkungan. Yang kedua, macam-macam norma. Yang pertama, norma kesusilaan. Contohnya jujur dalam perkataan dan perbuatan, serta menghormati sesama manusia. Yang kedua, norma kesopanan, yaitu norma yang berhubungan dengan pergaulan manusia dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya, hormat terhadap orang tua dan guru, lalu tidak suka berbohong. Yang ketiga, norma agama. Norma agama berasal dari Tuhan. Norma agama adalah peraturan hidup yang harus diterima manusia sebagai perintah-perintah, larangan-larangan, dan ajaran-ajaran yang bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Contohnya, rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing, tidak melakukan perbuatan yang dilarang agama. Yang terakhir yaitu norma hukum. Norma hukum adalah peraturan yang diciptakan oleh kekuasaan resmi atau lembaga negara. Isinya mengikat setiap orang dan pelaksanaannya dapat dipertahankan dengan segala paksaan oleh alat-alat negara. Oleh karena itu, norma hukum sangat mengikat bagi setiap warga negara. Keistimewaan norma hukum terletak pada sifatnya yang memaksa dan sanksinya tegas serta nyata. Yang ketiga yaitu penerapan perilaku sesuai norma dalam kehidupan sehari-hari. Yang pertama, penerapan norma kesopanan, yaitu hormat terhadap orang tua dan guru, berbicara dengan bahasa yang sopan kepada semua orang. Yang kedua, contoh penerapan norma kesusilaan, yaitu jujur dalam perkataan dan perbuatan, 2. Menghormati sesama manusia. Selanjutnya, penerapan norma agama. Yang pertama, rajin beribadah sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Yang kedua, tidak melakukan perbuatan yang dilarang oleh agama. Yang ketiga, tidak menyakiti sesama manusia. Selanjutnya, penerapan norma hukum. Contohnya, membiasakan tertib lalu lintas dalam rangka melaksanakan UU lalu lintas. Yang kedua, membayar pajak bumi dan bangunan sesuai jumlah dan waktu yang ditentukan dalam melaksanakan undang-undang perpajakan. Selanjutnya yaitu norma dan nilai-nilai Pancasila. Yang pertama, nilai ketuhanan. Yang kedua, nilai kemanusiaan. Yang ketiga, nilai persatuan. Yang keempat, nilai kerakyatan.
Yang kelima, nilai keadilan. Selanjutnya, arti penting norma dalam mewujudkan keadilan. Yang pertama, keadilan distributif, yaitu hubungan keadilan yang terjadi antara negara terhadap warganya. Dalam keadilan distributif, pihak negara memiliki kewajiban untuk memenuhi keadilan dalam bentuk keadilan membagi dan bentuk kesejahteraan, entah subsidi atau bantuan. Yang kedua, keadilan legal. Keadilan legal merupakan keadilan yang terjadi antara warga negara terhadap negara dan pihak warga. Yang ketiga, keadilan komutatif. Keadilan komutatif merupakan hubungan keadilan yang terjadi antara warga satu dengan yang lainnya secara timbal balik. Selanjutnya, perbedaan norma kesepakatan bersama. Norma adalah sebuah kesepakatan yang dibangun oleh masyarakat. Norma dibuat sebagai aturan bersama sebagai cara hidup bersama dan sekaligus menjadikan pemandu untuk mencapai tujuan bersama. Oleh karena itu, norma harus dibuat menjadi cermin dari kehendak bersama sebagai refleksi akhir dari berbagai pertimbangan yang melibatkan berbagai tokoh masyarakat, dari agamawan, ahli hukum, pemegang adat istiadat, dan ahli moral atau etika. Apabila kesepakatan bersama tidak mengindahkan aturan bersama dalam interaksi sosial, ini akan membuat hubungan kemasyarakatan menjadi tidak harmonis dan memungkinkan terjadi konflik sosial. Yang ketujuh, contoh kesepakatan bersama, yaitu kesepakatan bersama di rumah. Contohnya tidak menghina dan berteriak. Yang kedua, membereskan pekerjaan rumah sebelum bermain. Yang kedua, kesepakatan bersama di sekolah. Yang pertama, di dalam memperlakukan satu dengan yang lain setara. Yang kedua, saat belajar dan berkomunikasi dalam kelas selalu aktif. Yang ketiga, contoh kesepakatan bersama di lingkungan masyarakat. Yang pertama, melaksanakan kegiatan kerja bakti tiap minggu sekali dan menghormati hak-hak sesama di lingkungan masyarakat. Terima kasih. Terdapat 4 norma berdasarkan kekuatan mengikatnya, yaitu cara, usai, kebiasaan, tata kelakuan, dan adat istiadat. Berikut berbagai sanksi dari pelanggaran, yaitu norma agama, norma hukum, norma kesusilaan, dan norma kesopanan. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.